kontrakannya belum tahu. Singkat cerita, selang seminggu setelah kejadian itu, Dimas sama teman-temannya ini tuh jadi ketakutan gitu, karena bener-bener dihantuin terus-terusan. Jadi selama seminggu itu, mereka tuh kemana-mana tuh selalu pergi bareng-bareng. Bahkan sampai mandi aja tuh mereka bareng-bareng, kayak nemenin di luar, pintunya nggak ditutup gitu. Saking takutnya ya. Betul. Karena katanya tuh dari cerita teman-teman mereka yang diganggu tuh banyak kejadian yang nyeremin di kamar mandi. Salah satunya ada sosok kuntilanak di plafon kamar mandi. Dan akhirnya setelah seminggu kemudian mereka tuh langsung nanya ke Pak Rudi karena udah gak kuat lagi kan saking takutnya. Di situ Pak Rudi tuh dengan santainya ngejawab kalau hal-hal kayak gitu tuh gak pernah kejadian. Dan karena mereka gak ngedapetin jawaban, akhirnya mereka mutusin buat balik ke kontrakan lagi. Dimas sama teman-temannya nih nyoba ngusir rasa ketakutannya mereka lah. Mereka ngumpul-ngumpul terus, pokoknya bener-bener bareng-bareng terus tuh. Dan pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, tiba-tiba tuh ada yang lewat. Yang lewat ini adalah anaknya Pak Rudi. Anaknya nih perempuan sekitar SMP gitulah umurnya. Jadi mereka iseng tuh nanya ke anaknya, siapa tahu anaknya tahu kan. Dimas tuh langsung nanya ke anaknya, Pak Rudi punya peliharaan ya di kontrakan ini. Nah ternyata si anaknya Pak Rudi tuh ngasih tahu kalau di kontrakan ini tuh emang ada dua sosok penjaga, yaitu si kakek-kakek itu sama si sosok cewek kuntilanak itu yang ada di kamar mandi. Anaknya tahu ya? Iya, tapi malah Pak Rudinya nggak ngasih tahu. Dan di saat itu juga tuh mereka langsung mutusin buat pindah kontrakan aja. Tapi karena emang mereka belum gajian dan gak punya uang yang cukup, akhirnya mereka harus nunggu gajian sampai seminggu lagi. Dan selama seminggu itu tuh mereka bener-bener selalu bareng-bareng terus. Dan sampai sekarang si Dimas sama teman-teman satu kontrakannya ini tuh masih penasaran kenapa hantu itu tuh ngeganggu kontrakannya itu.